Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gliani dengan NIM F1C220008 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang supremum dan infimum. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa definisi dari supremum dan infimum. Definisi dari supremum itu sendiri adalah bilangan S adalah supremum dari subhimpunan tak kosong terbatas di atas H, atau dapat dituliskan S sama dengan sub H jika 1. Untuk setiap X elemen H, X lebih kecil dari S. Itu S-nya adalah batas atas dari H. Yang kedua itu untuk setiap A batas H, A itu lebih besar dari S. S adalah sebagai batas atas terkecil. Yang kedua adalah definisi infimum. Bilangan I adalah infimum jika subhimpunan tak kosong terbatas di bawah H, atau dapat ditulis I sama dengan if H, atau infimum H jika yang pertama itu untuk setiap X elemen H, X lebih besar dari I adalah batas bawah dari H. Yang kedua itu untuk setiap B batas bawah H, B itu lebih kecil dari I adalah sebagai batas bawah terbesar. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan teorema dari supremum dan infimum. Yang pertama itu ada teorema dari supremum. Di sini misalkan H supremum tak kosong dari R yang terbatas atas, maka S supremum H jika 1. Untuk setiap X elemen H, X itu lebih kecil dari S. Yang kedua itu untuk setiap R lebih kecil dari S, beberapa dari elemen H itu merupakan X yang besar dari R. Yang kedua itu ada teorema dari infimum. Misalkan H himpunan tak kosong dari R yang terbatas di bawah, maka I sama dengan infimum H jika yang pertama itu untuk setiap X elemen H, X itu lebih besar dari I. Yang kedua untuk setiap J lebih besar dari I, beberapa X elemen H itu X-nya lebih kecil daripada J. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Diberikan S1 sama dengan X elemen bilangan real sedemikian X lebih besar dari 0. Pertanyaannya adalah apakah S1 mempunyai batas atas dan batas bawah, dan apakah supremum dari S1 dan infimum S1 itu ada. Kita buktikan. Baiklah, yang pertama kita mempunyai fakta dari supremum dan batas atas, yaitu 1 itu lebih besar daripada 0. Berarti jika U adalah elemen S1, maka U ditambah 1 lebih besar dari U. Kita andaikan U adalah batas atas dari S1, yang berarti S itu lebih kecil sama U. Untuk setiap S elemen S1, U ditambah 1 elemen S1, dan U adalah batas atas S1, maka U ditambah 1 kecil dari U. Ini merupakan kontradiksi dengan fakta yang kita punya, yaitu U ditambah 1 besar dari U. Jadi
Dari pengandaian kita, U adalah S1 itu merupakan salah. Jadi, S tidak memiliki batas atas, dan karena S1 tidak memiliki batas atas, maka S1 juga tidak memiliki supremum. Hal ini sesuai dengan definisi supremum, karena jika ingin menentukan supremum, kita harus menentukan batas atas terlebih dahulu. Sedangkan di sini kita mendapatkan bahwa S1 tidak mempunyai batas atas. Selanjutnya ada penyelesaian dari infimum dan batas bawah. 0 merupakan batas bawah S1. Itu terbukti karena X lebih besar dari 0 untuk setiap X elemen S1, maka menurut definisi 0 adalah batas bawah dari S1. Jika dan untuk persamaan yang kedua, jika T adalah sembarang batas bawah S1, maka T kurang dari 0. Itu terbukti kita andaikan terlebih dahulu untuk T lebih besar dari 0. Karena 0 elemen dari S1, yang ini, itu kontradiksi dengan T adalah batas bawah S1. Karena ini sesuai dengan syarat yang kita punya. Jadi, untuk pengandaian T besar 0, maka itu adalah salah. Maka yang benar itu adalah T itu lebih kecil sama 0. Dari persamaan yang ini dan ini akan diperoleh 0 adalah sama dengan infimum dari S1. Jadi terbukti bahwa S1 memiliki batas bawah dan mempunyai infimum. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.